محمدا رسول الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa pada yaum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak ya. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran PAI ya. Insyaallah sekarang babnya tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditubillahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Murojaah dulu. Murojaah surah An-Naba ayat 1 sampai 10. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya cek kehadiran ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Rizka ya, yang di sana. Ketua sama ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ya, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu perkelahian antar pelajar ya. Kemudian nanti menganalisis dampak dari perkelahian antar pelajar, kemudian nanti mengembangkan strategi untuk mencegah atau mengatasi perkelahian antar pelajar. Kemudian nanti menyajikan solusi ya, menyajikan solusi atau rencana tindakan untuk mencegah perkelahian antar pelajar ya. Namun ini ada hubungannya dengan yang kemarin, yaitu persepsi terlebih dahulu ya. Kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Kemarin apa? Tentang berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu adalah jadi menggunakan segala daya dan upaya akal kita untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Sesungguhnya seseorang belajar satu bab tentang masalah agama lalu ia mengamalkannya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita pretest terlebih dahulu ya. Jadi silahkan dibuka laptopnya. Nah, baik, alhamdulillah oleh semuanya. Baik, sekarang ditutup dulu laptopnya, fokus ke depan dulu ya. Menghindari perkelahian antar pelajar. Pengertian menghindari perkelahian antar pelajar itu apa? Nah, di sini udah ada di depan. Apa? Pengertiannya apa? Suatu pertengkaran yang dilakukan oleh secara apa? Yang dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda atau lebih ya. Nah, ini dalilnya larangan berkelahi dan bermusuhan dalam Islam ya. Perkelahian antar pelajar merupakan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu apa? Akhlak yang buruk ya. Lawannya apa? Akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik. Ini Bapak tampilkan dulu ya. Puluhan pelajar SMK di Kota Semarang terlibat tawuran di kawasan Taman Indonesia Kaya, Jalan Menteri Supeno, Kota Semarang.
Salah seorang pelajar yang terlibat tawuran menjadi korban sabetan senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Rumani, Kota Semarang. Puluhan pelajar dari 2 SMK di Kota Semarang, yakni SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 4 Kota Semarang, Kamis sore terlibat perkelahian usai melakukan chatting adu fisik lewat media sosial. Pelajar yang 4 hari melakukan pembelajaran tatap muka tersebut kemudian melakukan pertemuan dan terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam di seputaran Taman Indonesia Kaya. Akibat perkelahian yang melibatkan 2 sekolah menengah kejuruan SMK tersebut, salah satu siswa SMK Negeri 3 Kota Semarang mengalami luka parah pada lengan kirinya akibat sabetan senjata tajam. Eri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini sebuah masalah, ya salah satu masalah di Indonesia, ya suka ada tawuran antar pelajar. Lihat lagi ini permasalahannya ya. Oh, ini video terakhir. Kalau ini ada sampai ada yang meninggal ya. Pelajar saling serang menggunakan senjata tajam viral di media sosial. Terlihat para pelajar ini baku hantam di tengah jalan dan menjadi korban warga sekitar hingga bahkan harus lalu lintas. Sekarang pertanyaannya, mengapa perkelahian antar pelajar sering terjadi di sekolah? Ya, berarti ini faktor penyebabnya apa ya? Kemudian apa saja akibat dari perkelahian bagi pelaku dan korban? Kemudian bagaimana cara yang paling efektif untuk mencegah perkelahian menurut ajaran Islam? Nah, pertanyaan pemantik ini silakan jawabannya nanti per kelompok di sini ya ditulis. Nah, silakan dibuka laptopnya, cari jawabannya ya bisa dari internet ya. Bapak udah siapkan ini LKPD-nya sama ininya ya perlengkapannya. Jadi ada 3 faktor penyebabnya, kemudian apalagi dampaknya dan solusinya. Jadi faktor penyebabnya, dampaknya dan solusinya. Jadi silakan diisi. Nah, silakan diskusi ya. Silakan diskusi. Ada pulpennya? Ini yang nggak ada, oh ada. Ini 1 bangku Bapak kasih 2, tapi nanti dikembalikan lagi ya. Untuk penyelidikannya bisa dari YouTube atau dari Google ya. Misalkan kalau dari YouTube bisa dari sini. Silakan boleh ke depan atau nyari di Google boleh. Silakan sambil diskusi aja ya. Oke. Sosialisasi sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya adalah Zael. Saya Rita. Ya, nomor 1 di antara kita tidak ada yang menjaga lisan yang dapat menyebabkan kezaliman dan sakit hati. Faktor yang kedua, tawuran terjadi karena pelajar yang Ya. Dampaknya apa saja? Dampak yang pertama menyebabkan perselisihan dan memutus tali persaudaraan. Yang kedua menyebabkan adanya korban luka dan korban jiwa. Menyusun rencana tindakan untuk mencegah perkelahian. Yang pertama yaitu budayakan saling berhusnuzon kepada pelajar yang lain dan saling meminta maaf jika ada salah maupun tidak ada salah. Yang kedua, sosialisasi bahaya tawuran kepada pelajar dan sebuah organisasi dan meningkatkan keamanan dari sebuah daerah.
Kelas. Sekian dari kami kelompok 1. Ya, silahkan tanya. Waalaikumsalam. Baik, tanya jawab dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan itu dulu. Ada yang mau bertanya gitu? Ya, ada yang mau ditanyakan tadi dari poin-poin tadi. Tadi katanya faktor penyebabnya ada krisis identitas ya. Kemudian apalagi tadi dampaknya? Apa dampaknya tadi? Korban luka dan korban jiwa. Maksudnya dari krisis identitas apa? Jadi krisis identitas tuh kita kan lagi remaja. Kita tuh masih cari jati diri kita. Nyari nama. Mau jadi apa? Personal brandingnya mau jadi apa gitu. Siap-siap. Ya, baik, terima kasih Bana. Selanjutnya. Ada lagi mau bertanya? Cukup? Ya. Mungkin sekian. Ya, silakan tutup. Ya, silakan ditutup. Undur diri, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, alhamdulillah. Ya, syukron kelompok 1 sudah menyajikan hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron kelompok 4 ya. Silakan duduk lagi. Silakan disusun lagi ya kertasnya. Dipakai klip lagi. Baik, tadi banyak ya kalau dicatat semuanya. Tadi banyak sekali dari berbagai faktor ya, faktor penyebab perkelahian itu. Yang kalau bisa dirangkum, ada faktor individu ya. Di antaranya adalah emosinya tidak stabil ya. Kalau emosi tidak stabil itu bersinggungan fisik sedikit saja, dengan ada yang menetap aja itu langsung jadi perkelahian ya. Kemudian ada faktor keluarga tadi ya. Tadi faktor keluarga sudah disebutkan, ketidakharmonisan keluarga itu menyebabkan adanya imitasi atau peniruan ya terhadap orang tuanya. Kemudian faktor sekolah juga kurangnya pengawasan, misalnya tidak tegasnya dalam dalam aturan di sekolah misalkan ya, sehingga misalkan ada pembelian dan sebagainya. Nah itu jadi tidak terawasi ya. Nah ini juga kalau lemahnya pengawasan bisa jadi salah satu faktor penyebab perkelahian. Dan masyarakat misalkan acuh juga misalnya di masyarakat misalkan ada yang berkelahi misalnya dibiarin, ada yang ini dibiarin ya, akhir-akhirnya terus menerus di tempat tersebut sering terjadi perkelahian. Baik, silakan. Alhamdulillah kelas ya. Baik, alhamdulillah kelas prosesnya udah semuanya. Nah, baik, refleksi ya. Refleksi tadi ya. Alhamdulillah hari ini kita banyak ilmu ya, banyak ilmu. Tadi melihat tentang apa tadi? Faktor perkelahian antar pelajar, kemudian dampaknya dan solusinya ya. Baik, silakan acukan tangan. Ada yang mau berpendapat terakhir? Apa yang hari ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kesimpulannya, yang paling bermakna menurut diri kita. Silakan. Jadi setiap dari kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik ya. Berprasangka baik agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita, dan juga kita harus menjaga lisan kita agar tidak melakukan perbuatan zalim yang membuat hati antar sesama menjadi sakit hati. Menjadi sakit hati. Baik, syukron ya. Nah itu, ada lagi terakhir, satu orang lagi, boleh? Apa yang benar-benar harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Yang paling diingat, yang paling bermakna. Ya, memperkuat persaudaraan antar muslim. Ya, baik ya. Tim wakili ya semuanya ya. Baik, alhamdulillah.
Gimana belajarnya hari ini? Menyenangkan nggak? Alhamdulillah menyenangkan ya. Ya baik, alhamdulillah menyenangkan. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Untuk apa? Untuk memperdalam pengetahuan, silahkan nanti baca-baca ya di file atau di buku ya yang sudah dibagikan ya. Kemudian pekan depan insya Allah babnya itu tentang masih akhlak mazmumah, yaitu menghindari mengonsumsi miras dan narkoba ya, itu ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi insya Allah di pekan depan karena kita bergiliran ya pembelajarannya. Baik, alhamdulillah kita tutup ya. Nahtatim bilhamdalah jamaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.